فبأي آلاء ربكما تكذبان. Kemudian kata beliau rahimahullah, walahuma an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana faratukum alal haud la yurfa'anna ilayya rijalun min ummati hatta idza ahwaitu li unawilahum ukhtuliju duni faqulu ay rabbi ashabi fayuqal innaka la tadri ma ahdathu ba'daka. Iya. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana faratukum alal haud, sesungguhnya aku mendahului kalian ke telaga. Sungguhnya aku mendahului kalian ke telaga. Baik, al-farat itu artinya dia yang mendahului ke sesuatu, itu dikatakan al-farat. Ya, kalau dikatakan faratukum alal haud, dia mendahului manusia ke telaga. Iya. Telaga yang dimaksud telaga pada hari kiamat. La yurfa'anna ilayya rijalun min ummati. Sungguh telah diangkat orang-orang dari kalangan umatku kepadaku. Jadi perlihatkan kepada Nabi sekelompok lelaki dari umatnya. Hatta idza ahwaitu li unawilahum ukhtuliju duni. Hingga ketika aku turun untuk memberi minum kepada mereka, tiba-tiba mereka dipisahkan dariku. Subhanallah. Sudah kelihatan begitu mau diberi minum, tiba-tiba terpisah dari Nabi. Faqulu ay rabbi ashabi. Maka aku pun berkata, wahai Rabbku, mereka adalah sahabat-sahabatku. Fayuqal, maka dikatakan kepada beliau, innaka la tadri ma ahdathu ba'daka. Sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa-apa yang telah mereka ada-adakan sepeninggalmu. Iya. Baik. Di dalam hadits ini saya poinkan ada 5 pembahasan. Pembahasan yang pertama, bayanu su'i akibatil bid'ah wal inhirafi wat taghyiri fi dinillah. Penjelasan jeleknya akibat dari bid'ah itu. Menyimpang dan merubah agama Allah. Menyimpang dan merubah agama Allah. Iya. Ini semuanya kenapa diusir dari telaga? Sebabnya innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Jadi apa yang mereka ada-adakan? Iya, setelahmu. Apa yang diada-adakan di sini? Ma ahdatsu ba'daka. Apa yang diada-adakan? Ini mencakup kaum munafikin atau orang-orang yang murtad. Kemunafikan atau kemurtadan dari agama. Iya. Dan juga mencakup bid'ah dan perkara baru. Juga mencakup dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar. Baik. Jadi ini ketika terjadi perubahan, merubah, maka ini salah satu akibatnya. Dan ini dari hadits-hadits yang menjelaskan tentang bahaya bid'ah itu. Kemudian yang kedua, pembahasan yang kedua, al-hathu ala tamassuki bid-dini sahih wa tsabati alaihi hatta al-maut.
anjuran untuk berpegang teguh dengan agama yang benar, kokoh di atasnya hingga kematian. Hingga kematian. Iya. Dan ini tampak ya dalam riwayat. Orang yang teguh hingga dia meninggal, itulah yang tidak akan berubah kondisinya. Baik. Kemudian yang ketiga, itsbatul haud. Terdapat penetapan adanya telaga. Nah, ini dari keyakinan ya. Dari pembahasan akidah. Ditetapkan untuk Nabi Muhammad SAW telaga khusus untuk beliau dan umatnya. Khusus untuk beliau dan umatnya. Sebagaimana seluruh nabi yang lain, setiap nabi punya telaga masing-masing. Setiap nabi punya telaga masing-masing. Dan penetapan adanya telaga pada hari kiamat itu diterangkan dalam puluhan hadits dari Rasulullah SAW. Dia hadits mutawatir. Baik. Kemudian yang keempat, at-ta'ammulu fi sifati mayyudadu anil haud. Memperhatikan sifat-sifat orang yang diusir dari telaga. Memperhatikan, mencermati sifat-sifat orang yang diusir dari telaga. Nah, ini harus ditanyakan, kenapa diusir dari telaga? Kalau di riwayat di sini disebut ashabi, sahabatku. Di sebagian riwayat disebut ay rabbi minni wa min ummati. Wahai Rabbku dariku dan dari umatku. Iya. Jadi ada berbagai riwayat ya. Berbagai riwayat. Dan ini riwayat-riwayat ini naudzubillah yang dipakai oleh kaum Syiah Rafidhah untuk mencela para sahabat. Iya. Untuk mencela para sahabat. Padahal ini riwayat. Ada riwayat dengan lafaz sahabat, ada riwayat dengan lafaz umatku, ada lafaz yang lain. Untuk dengan lafaz sahabat kan disebutkan rijal, sekelompok lelaki dari umatku. Jadi bukan seluruh umat, bukan seluruh sahabat, sekelompok lelaki. Iya. Dan kalau dihitung dari sahabat yang dikatakan dia murtad setelah Nabi SAW meninggal, itu di dalam sejarah hanya dihitung pakai jari saja. Beberapa orang yang disebut dia murtad. Nah itu ada fitnah di masa setelah Nabi meninggal, dimaklumi ada orang-orang yang murtad. Tapi di antara mereka yang murtad itu banyak yang kembali kepada keislaman. Iya. Jelas ya? Tetapi yang dikatakan sahabat Rasulullah SAW secara umum, maka mereka adalah orang-orang yang diberi kabar gembira dengan sorga dan orang yang paling berhak untuk minum dari telaga Rasulullah SAW. Iya. Jadi sifat mereka ini konteksnya yang menyatukan, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan. Ihdats di sini mengada-adakan. Mengada-adakan mencakup 3 hal. Yang pertama murtad dan kemunafikan. Dan yang kedua mengada-adakan berbuat bid'ah dalam agama. Dan yang ketiga adalah dosa besar. Iya. Maka ini semuanya sebab-sebab yang membahayakan. Dikhawatirkan seseorang itu diusir dari telaga Rasulullah SAW pada hari kiamat. Iya. Ini harus dipahami ya, hadits-hadits tentang telaga ini dari hadits-hadits tentang keimanan kepada hari akhirat. Sebab di situ tampak kebenaran dakwah para nabi dan para rasul. Dan diusir dari telaga secara umum itu ada 2 golongan.
yang diusir dari telaga Nabi. Yang pertama adalah siapa yang bukan umat Nabi Muhammad. Itu diusir pasti dari telaga Nabi. Sebab setiap Nabi ada telaganya masing-masing. Dan di situ tampak kebenaran dakwah Nabi dan Rasul. Karena setiap umat itu mendatangi telaganya Nabi masing-masing, telaga Nabinya masing-masing. Kemudian yang kedua yang diusir adalah siapa yang memiliki sifat ini. Baik, kemudian yang kelima, pembahasan yang terakhir, innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung pada penutupnya. Tergantung apa yang menutup dari amalannya.